kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat An-Nisa ayat 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Evi. Assalamualaikum Ibu Evi. Terima kasih sudah hadir di Tawakal. Dan pemirsa selain Ibu Evi juga kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir juga di Sama-sama. Tawakal. Dan pemirsa langsung saja kita tanya ke Ibu Evi permasalahan hidup seperti apa yang dia khawatirkan hingga ia bisa mau datang ke Tawakal. Ibu Evi bisa cerita Ibu ada masalah apa? Gini ya Mas Farid ya. Awalnya saya nikah diam-diam dengan suami saya. Saya dikenalin dengan teman saya. Kemudian saya suka sama dia dan menerima lamarannya dia. Terus karena itu keluarga saya berbeda agama. Beda agama. Iya. Oke. Keluarga saya berbeda agama. Makanya saya nggak berani jujur Nggak sama berani keluarga jujur. saya. Oke. Pas nikahnya itu Ibu Evi nggak cerita sama keluarga? Enggak, karena Nah proses nikahnya gimana? Wali nikahnya pada saat itu siapa? waktu itu saya kan dibantu sama kakak ipar ya. Sama kakak ipar? Dibantu sama kakak ipar. Kemudian ada dia kakak ipar punya kenalan dari apa sih namanya KUA ya. KUA? Iya. Terus ya udah kita nikah di situ. Walinya bukan wali hakim. Betul. Wali hakim. Wali hakim ya. Iya. Nah, Iya. gini Pak Ustadz, saya mau nanya sama Pak Ustadz. Kalau misalnya ini kan posisi wanita, Iya. kalau di Islam kan harus ada wali Iya. nikah yang sah adalah ayahnya. Ketika dia beda agama, kemudian dia masuk Islam, boleh diwakilkan Pak Ustadz? Bukan boleh, tapi memang itu dianjurkan. Memang dianjurkan. Iya, jadi Oke, gimana hukumnya jadi Pak Ustadz? kalau tadi Mbak Evi bercerita menikah diam, sesungguhnya nggak ada istilah menikah diam-diam. Iya. Apalagi tadi kan sudah sah tadi kan. Tapi saya ingin menjelaskan begini Mas Farid. Ini Iya. kan dengan keluarganya beda agama, kemudian mohon maaf karena para pemirsa pacarnya ini kebetulan misalkan seorang muslim, Muslim, ya. kebetulan waktu itu mungkin Mbak Evi jatuh hati waktu masih muda, akhirnya kemudian masing-masing penuh kerelaan, maka kemudian Mbak Evi memeluk Islam kemudian menikah. Karena begini Mas Farid, inilah yang kemudian muncul perbincangan keras di kalangan para aktivis misalkan tentang apa hukumnya nikah beda agama. Ya. Kita harus berpedoman kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun Bahsul Masail maupun putusan Tarjih Muhammadiyah misalkan, itu memang tidak membolehkan orang pernikahan beda agama. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Janganlah janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sampai ia menjadi seorang mukmin. Maka lebih baik kamu menikahi seorang wanita yang hitam pekat tapi dia beriman daripada Anda menikahi seorang wanita musyrikat meskipun parasnya sangat menawan. Itu apa maknanya? Maknanya Allah memberikan pengajaran kepada kita bahwa menikah tidak hanya melihat pada parasnya tetapi ada kualitas keimanan ya lah. Tadi itu sudah bagus, Mbak sudah menjelaskan. Cuman tadi ketika masyarakat tanya apa hukumnya tanpa wali. Jadi la nikah illa biwaliyin. Tidak sah nikah seseorang tanpa adanya wali itu ketika dalam kondisi sama-sama sekufus dalam istilah Imam Syafi'i sama-sama muslimnya dan semuanya maka terus seperti ini. Lah ketika ada kasus seperti Mbak Evi karena beda agama dengan orang tuanya maka kemudian perwalian itu bergeser mandatnya adalah kepada wali sultan namanya, wali hakim. Hakim itu kalau di kita ada wali hakim siapa? Yaitu pada KUA yang menjadi pelaksana untuk menikahkan tadi. Nikahnya sah secara agama, secara hukum negara, inilah yang dianjurkan dalam tuntunan agama. Lalu kemudian Mbak Evi sampai kapan mempertahankan rahasia itu sama keluarga?
Ya setelah seminggu kemudian saya mau pingin jujur sama keluarga. Kemudian ayah meninggal. Meninggal, jadi sebelum bilang ayah sudah meninggal. Iya. Terus kemudian tetap cerita dengan keluarga, dengan ibu, dengan saudara? Iya, setelah ayah meninggal ya terpaksa saya cerita sama mama. Iya. Itu cerita sama mama. Mama juga kaget mendengar saya udah menikah sama dia gitu. Ya mau nggak mau ya mama nerima dia sebagai suami saya. Tapi lama-kelamaan suami saya sikapnya berubah, Mas. Sejak kapan dia berubah? Nggak tahu. Nah ini setelah menikah, udah laporan, intinya mama udah nerima. Udah nerima kalau sudah menikah dan juga sudah pindah agama. Iya. Tinggalnya di mana waktu itu? Saya waktu itu sebelum rumah ibu saya dijual di Bogor. Enggak, maksudnya tinggalnya sama mama? Apa? Iya. Tinggalnya sama mama, berarti? Iya, terpaksa aku tinggal sama mama. Berarti satu atap sama suami nih di rumah, satu rumah nih ya, satu rumah. Terus kemudian dia berubahnya setelah mama udah terima? Iya, betul. Gini, berubahnya ada apa sih, penyebab dia berubah apa? Saya nggak tahu, Mas. Selain itu juga suami saya juga pelit masalah soal nafkahin. Terus saya minta uang untuk belanja, untuk lain sebagainya harus berantem dulu. Mas, lo mau kemana? Ngapain lu tanya gua mau kemana? Mas, aku tuh mau minta uang buat beli beras, Mas. Alah, minta aja sama ibu lo. Ya ampun, Mas, malu lah aku minta sama ibu. Kan harusnya kamu yang ngasih. Lo ribet banget sih, gua nggak punya duit. Tadi aku lihat kamu adu uang. Kamu jangan bohong, Mas. Kalau gua nggak ngasih kenapa? Masalah buat lo? Ya masalah lah, Mas. Yang seharusnya ngasih kewajiban nafkah itu kan kamu, Mas. Bukan malah menghaburkan uang gak jelas. Hei! Dengar lo ya, lo jangan banyak omong, lo jangan ceramain gua. Paham lo? Mas, kenapa sih, Mas? Aku tuh selalu aja kayak gini, Mas. Selalu aja marah-marah. Aku tuh sama apa? Lo jadi perempuan ribet ya. Gua lama-lama malas di rumah ini, tau gak? Minggir! Oke, berarti pengharapan dari Ibu Evi ini suaminya inginnya sama keluarga royal atau setidaknya memberikan uang belanja sesuai dengan haknya. Tapi ini sampai berantem dulu baru dikasih nih Pak Ustadz. Ini gimana hukumnya buat seorang suami seperti Pak Ustadz? Tidak boleh seorang suami itu pelit kepada istrinya. Ya. Jadi pelit ini harus difahami. Tapi kalau misalkan seorang suami bekerja, punya penghasilan, kemudian dibagi, misalkan ini untuk setengah bulan dulu, nanti itu bukan pelit, tapi membagi untuk perencanaan kan gitu kan. Karena misalkan tahu istrinya potensi boros misalkan, kemudian tadi itu tidak. Tapi pelit itu sampai kayak kasus yang diceritakan Mbak Evi tadi, sampai orang mau belanja saja harus bertengkar, maka tidak bolehkan. Karena itulah misalkan kalau kita buka di dalam hadis Nabi, ketika ada muncul pertanyaan, ada pengaduan kepada Nabi, bagaimana seorang istri kemudian suaminya tidak memberikan nafkah, sampai bolehkah dia mengambil duitnya, istilah gitu, duitnya daripada suami, maka kalau dalam tuntunan agama itu dibolehkan sepanjang untuk keperluan yang pokok tadi. Oke. Ini kalau mendengar suaminya seperti itu bisa main tangan cuma gara-gara uang belanja. Nah saya mau tanya, selama di rumah tangga itu suaminya ngajarin tentang agama nggak sih sama Bu Evi? Karena Bu Evi kan mu'alaf nih. Nggak pernah namanya ngajarin, sampai sekarang pun juga sampai pernah. Sekarang. Nah, Ibu Evi belajar agamanya dari pengajian-pengajian aja? Ya jarang, kalau pengajian kali mungkin dari TV. Dari kalau TV, ada ya dakwah subuh. Ya, Pak Ustadz, suami seharusnya bisa mendidik agama dari istrinya yang istrinya tuh sebelumnya kan memang beda agama, tapi udah selain menyakiti, tapi dia juga tidak mengajarkan agama nih Pak Ustadz. Iya. Jadi seharusnya kalau melihat apa itu kasus yang Mbak Evi sampaikan ini harusnya bagi suaminya ini menjadi ladang amal. Menjadi inilah ladang amal yang luar biasa. Karena apa? Karena yang pertama dia bisa menghadirkan, kemudian menjadikan apa itu Mbak Evi menjadi seorang mu'alaf. Yang kedua, harusnya kewajiban seorang suaminya bagi suaminya itu adalah mengajarkan pendidikan agama sampai Mbak Evi memberikan pemahaman dasar-dasar keagamaan sampai memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama yang dianutnya sekarang ini. Tapi yang terjadi kan tidak. Mungkin
mungkin juga harus bisa dilihat begini Mas Farid. Jangan-jangan memang suaminya pemahaman agamanya tidak mumpuni sehingga kan nggak mungkin juga mengajarinya. Tapi masih ada jalan lain. Jalannya lain apa? Jalannya lain adalah mengantarkan istrinya mungkin di tempat-tempat pengajian atau atau ada ustadz, ayo nanti di masjid ini ada pengajian didatangkan, ustadz minta waktu atau lagi nih. Karena saya kira di Jakarta ini dan di kota-kota lain banyak sekali masjid-masjid itu yang menyediakan bimbingan keagamaan bagi mu'alaf. Kalau di Jakarta ini banyak sekali, di Istiqlal ada, di kantor Menteng Raya itu juga ada, di Keramat Raya juga ada. Jadi harusnya misalkan seorang suami tadi atau para pemirsa dimanapun yang kebetulan Allah takdirkan, Allah karuniakan istri yang seperti Mbak Evi tadi yang sebagai mu'alaf, maka mari inilah yang menjadi ladang amal. Kalau nggak bisa mengajarkannya, antarkanlah ke ustadz-ustadz yang bisa memberikan pemahaman agama, antarkanlah ke masjid-masjid, di sana ada lembaga-lembaga konsultasi yang bisa membimbing dan menuntun orang untuk meningkatkan kualitas keimanan, apalagi seperti Mbak Evi ini. Dengan suaminya menyakiti seperti itu, gugur nggak sih Pak Ustadz pahala dia untuk mengajak Mbak Evi ini menjadi seorang mu'alaf? Ya, kalau tentang nggak ada kaitan itu Mas. Nggak ada kaitan. Jadi yang pertama tadi mendapatkan kebaikan yang luar biasa karena mampu memberikan penyadaran kepada Mbak Evi sehingga Allah memberikan hidayah pada Mbak Evi, akhirnya meliput Islam. Nah, kemudian berikutnya ternyata ya tadi Mas, jangan-jangan memang dia tidak memiliki pemahaman terhadap agama sehingga nggak tahu apa kewajibannya. Jangan-jangan yang difahami kewajiban seorang suami itu hanya nafkah lahir batin saja, tapi ada dimensi pengetahuan. Karena itulah salah satu dari 6 kewajiban pokok seorang suami kepada istrinya itu adalah mendidik. Kemudian sejauh ini hubungan dengan ibunya Mbak Evi apa? Hubungan suami ini, karena kan relasinya. Dia kan udah mulai berubah nih. Nah, sehari-harinya gimana nih di rumah dia? Ya itu, kalau misalnya... Karena tadi di awal kan Mbak Evi bilang sampai sempat menghina ibunya Mbak Evi. Iya, menghina, karena kan... Kenapa itu, bisa diceritain? Itu kan waktu itu saya kan jual rumah ibu. Kemudian saya kasih suami cuma sedikit. Ya mungkin gara-gara saya ngasih uang suami sedikit, mungkin dia marah-marah dan menghina sama mama, menghina ke mama gitu. Artinya gini Pak Ustadz, hak murni dapat dari uang jual rumah kan untuk menantu seperti tidak ada ya Pak Ustadz ya? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak. Kalau tadi yang Mbak Evi mendapatkan jatah kan warisan dari orang tuanya. Iya, orang tuanya warisan. Artinya gini. Itu namanya kalau di dalam sistem bagian warisan namanya harta pokok. Harta pokok itulah yang namanya pembawa harta yang dibawa oleh harta warisan yang dimiliki oleh ini. Jadi seorang suami tidak ada kewajiban, tidak ada hak untuk itu gitu loh. Nah, artinya dengan di situ Mbak Evi tetap ngasih ke suaminya, artinya kan ada kelogoan dari Mbak Evi, kebaikan dari Mbak Evi. Tapi dia justru malah menghina, malah marah. Jadi mungkin dia ingin menguasai semuanya gitu. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau seorang suami misalkan mengarahkan, misalkan misalkan istriku, kamu mendapatkan warisan atau peninggalan dari mamamu, maka sebaiknya kamu investasikan, kamu arahkan supaya tetap bermanfaat, itu dibolehkan. Tapi yang tidak boleh kemudian mengambil untuk keperluannya, tidak dibolehkan. Oke, Mbak Evi punya anak berapa sama? 2 putri. Punya 2 putri. Nah, sikap suami sama anak-anak gimana sehari-hari? Suami saya cuek sama anak-anak, bahkan kalau ngasih uang juga nggak pernah. Untuk biayain anak-anak nggak pernah. Nggak pernah untuk biayain anak-anak. Makanya saya ngelihat anak-anak saya tuh sedih sekali kan. Kenapa kok punya ayah seperti itu? Oke, nih Pak Ustadz, lagi-lagi nih Pak Ustadz nih. Tambah nih sekarang suaminya nggak menafkahi secara langsung ke anak-anak, bahkan cuek sama anak-anaknya Pak Ustadz. Agama itu kan ketika suami meminang istri menjadi istrinya. Makanya adalah dia secara tidak langsung sedang berakad bahwa tanggung jawab kalau yang selama ini perempuan ini ditanggung jawabi oleh keluarganya, oleh bapak ibunya, maka sekarang adalah tanggung jawabnya dia. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari kan ada mungkin dari suami bekerja tapi penghasilannya belum bisa memenuhi semuanya, kemudian seorang istri kemudian berusaha kemudian untuk saling memenuhi untuk keperluan sehari, saya kira itu baik-baik saja. Tetapi kalau lihat kasus tadi sampai suami tidak mulai jarang berikan nafkah, kemudian perhatian anak kemudian tiada atau berkurang, maka ini sesungguhnya ini sesungguhnya bukan termasuk tipe suami yang bertanggung jawab atau yang baik pada keluarganya. Harusnya itu pertanggungjawaban itu artinya apa? Boleh penghasilan kecil, misalkan karena baru diuji kecil, tapi
wujud tanggung jawab kepada istrinya itu lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan ikhtiar yang lebih maksimal. Yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan peningkatan penghasilan, kemudian Allah berikan kecukupan keluarga, Allah berikan kesabaran. Inilah saya kira ikhtiar yang akan membukakan pintu-pintu rezeki dari langit kepada keluarga. Cuman kan kita nggak tahu Mas Farid ya, bagaimana kehidupan keagamaan dari suami Mbak Evi ini? Ya jujur ya Pak, Ya. dia nggak pernah sholat. Sholatnya cuma Ya taruhlah bolong-bolong lah, kira-kira gitulah. kadang cuma maghrib doang, terus besokannya nggak pernah sholat. Tuh makanya kan juga nggak pernah berkumpul sama tetangga kiri kanan. Terus jadi ngapain di rumah? Ya cuma di rumah aja gitu. Jadi Nggak pernah ngaji, nggak pernah. inilah saya kira Mas Farid ya, kan saya banyak menjumpai dalam relasi kehidupan bermasyarakat karena sering keliling ke berbagai pelosok tanah air, saya menyaksikan ada seorang pasangan suami istri, kalau kita lihat pekerjaannya mungkin bagi kita apa cukup ya, pertanyaan kita mungkin karena kita ukur seperti kita. Kalau gitu. hitungan matematik. Iya, kalau kita ukur dengan, tapi kemudian ketika kita tanya, Pak maaf Pak, berapa penghasilannya sebulan ya dari pekerjaan gini? Apa jawabannya? Puji syukur yang didahulukan. Alhamdulillah Bapak penghasilan segini. Kalau untuk keluarga gimana Pak? Kira-kira cukup nggak Pak? Ya kita cukupkan. Apa maknanya kalimat itu? Maknanya kalimat itu adalah yang pertama menampakkan rasa syukur kepada sang pemberi nikmat. Yang kedua adalah memiliki sikap yang qanaah. Yang ketiga apa? Ada pengharapan mudah-mudahan dengan rasa syukur dan qanaah ini Allah memurahkan rezeki untuk masa-masa yang datang. Kalaupun nggak pada dia, tetapi pada anaknya gitu loh. Lah, karena itulah Mbak Evi, di Al-Quran itu kan banyak sekali menjelaskan pintu-pintu rezeki. Kita dalam sholat saja, satu hari itu 17 kali membaca ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah. Dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Apa maknanya kalau kita pahami ayat ini? Yang pertama adalah kewajiban didahulukan. Na'budu, menyembah kepada Allah. Baru yang kedua kita minta hak kita. Ya Allah, berikanlah pertolongan. Inilah maknanya. Lah, Nabi SAW itu pernah menjelaskan dalam salah satu hadisnya yang berkaitan penghargaan kepada orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Jadi beliau menyatakan Inna Dawud alaihissalam ya'kulu min kasbiyadi. Sesungguhnya saudaraku Nabi Dawud alaihissalam itu hanya memakan atau mau makan dari hasil keringatnya sendiri. Apa maknanya? Allah tidak mengukur kadar dengan penghasilan besar, memberi rezeki kita. Rezeki tentu tidak hanya dalam bentuk materi tapi juga kesehatan, anak-anak prestasinya bagus, suami istri kehidupan rumah tangga baik. Maka caranya apa? Ketuklah ars langit ini. Caranya apa? Penuhilah tuntunan ibadah. Kalau tadi Mbak Evi menyebutkan sholatnya. Karena itulah di dalam hadis Nabi kan menjelaskan kalau Anda ingin teratur hidup Anda, maka aturlah waktu sholat Anda. Nah, Mbak Evi sampai sekarang masih tinggal di rumah Mama ya, masih ya? Sekarang saya tinggal sama mama sama adik di rumah kontrakan. Di rumah kontrakan. Adiknya berapa tahun? Adik sekarang umur 32 tahun. 32 tahun. Nah, saya dengar katanya adiknya juga sempat dianiaya sama suami ya? Iya. Betul. Betul. Itu kenapa? Waktu itu kan adik kan lagi nonton TV. Karena suami saya merasa terganggu. Terus suami saya marah-marah. Kemudian nendang. Ditendang? Firman, kecilin suaranya, berisik tahu. Firman. Hei. Sini rapornya. Lo nggak berguna. Bukannya cari kerja lo malah di rumah aja. Pusing gua ngeliatnya. Astagfirullahaladzim Mas Tony. Kenapa Firman kamu tendang Mas? Enggak dong Mas. Lihat nih adik lo nih, nggak berguna. Bisanya cuma lihat TV aja. Gua pusing. Berisik tahu. Gua mesti rahat. Astagfirullahaladzim Mas. Mas, kamu kan tahu Firman ini anaknya nggak normal. Nggak sama kayak anak yang lain Mas. Lo nggak usah belain adik lo ya. Ya jangan males begitu berkasihani. Jaga mulut kamu ya. Kalian sama aja. Terus kemudian sampai sakit katanya. Iya, sampai sakit-sakitan. Sakitnya seperti apa? Ya maaf ya Mas Farid, Pak Ustadz. Itu dia ditendang kemaluannya.
Laki-laki perempuan adiknya laki-laki? Laki, sampai sekarang sakit, makanya saya itu ya sedih banget. Iya. Bu Evi nggak sempat laporan gitu? Kalau menurut saya sih ini udah masuk kekerasan nih. Ya saya Sempat mau lapor ke polisi saya nggak? mau lapor ke polisi, tapi saya takut sama keluarganya dia. Kenapa memang keluarganya dia? Ya keluarganya dia kan istilah kata juga kasar, galak. Ya, Terus? Ya memang gini Mas Farid ya, inilah yang saya kira pentingnya seorang suami atau seorang laki-laki menahan diri. Jadi ketika orang pernikahan harus diingat, ketika sudah menikah itu bukan ia sedang meminang persaudaraan hanya istrinya sama dia saja, tetapi menggabungkan dua keluarga. Adiknya Mbak Evi dia terima, adiknya suaminya juga Mbak Evi terima, jadi saling menerima. Itulah bagian dari mengkawinkan keluarga besar. Jadi ketika orang itu pernikahan maka sedang mengkawinkan dua keluarga besar dalam jaringan bersilaturahim. Namanya saja silaturahim, itu kan membangun tali kasih sayang, orang saling menyayangi, saling mengasihi, saling menolong. Apalagi kalau tadi saya kira ini sudah tindakan yang keterlaluan. Hanya karena adiknya menonton TV kemudian kasar, kan tidak sepatutnya, kan cukup saja maaf. Dek, matikan TV-nya, abang lagi mau istirahat, abang baru mulai kerja, kan seharusnya seperti itu. Apalagi kemudian sampai sakit. Ini pertama dari segi undang-undang negara melanggar dia. Dari undang-undang agama, ya tentu dia ini sangat dicela sekali karena berlaku kasar kepada adiknya. Dan itu kan berarti sama dengan menyakiti istrinya. Inilah saya kira dalam berumah tangga pentingnya kedaulatan diri, menahan diri. Ketika emosi kita meluap, Al-Quran membimbing walkadhiminal ghaidh, tahan amarah, jangan sampai meletup supaya tidak menimbulkan kezaliman dan dosa. Bu Evi nggak bilang sama keluarganya perlakuan suami Bu Evi? Setelah itu saya bilang sama mama. Sama mamanya Bu Evi? Oke, terus? Ya mama ya juga nggak berani karena kan keluarganya dia juga galak, kasar. Oke, artinya hubungan antar keluarga itu nggak baik juga. Bu Evi sendiri sama keluarganya dia baik hubungannya? Kurang baik. Kurang baik. Karena keluarganya dia gara-gara suami saya ya ikutan menghina saya sama mama. Gitu. Jadi seperti tadi Pak Ustadz bilang ya harusnya dua antar keluarga ini yang menikah ini menjembatani hubungan makin lebih baik lagi, tapi justru malah nggak baik ya. Baik. Ini suami masih kerja ini? Masih kerja. Malah bekerja di Bekasi, dia malah sengaja kerja di Bekasi itu hanya untuk selingkuhannya. Maksudnya? Dekat selingkuhannya. Dekat selingkuhannya. Selingkuhannya kerja di sana. Ini Bu Evi bisa ngomong selingkuhannya memang punya bukti kalau dia berselingkuh? Waktu itu saya pernah mempergoki suami saya lagi selingkuh di rumah kakak ipar. Di rumah kakak ipar? Iya. Berarti kakak ipar ada kemungkinan tahu? Iya tahu, tapi pas saya nanya dia nutup-nutupin. Kalau aku telepon Mas Tony, pasti nggak mau diangkat. Aku tuh yakin banget dia tuh bohongin aku. Apa jangan-jangan dia tuh di rumah Kalita? Iya, dia di rumah Kalita, pasti sama perempuan itu. Mendingan aku kesana aja sekarang. Sayang, kamu hari ini cantik banget. Masih, Mas, kapan nikahin aku? Tenang aja saya, pasti kok. Cepatnya ya. Astagfirullahaladzim, Mas Tony. Ternyata benar ya dugaan aku kalau kamu tuh cuma alasan aja kerja, tapi ternyata kamu ketemu sama perempuan ini. Dasar gila ya kamu, Mas ya. Bisa-bisanya kamu ajak perempuan lain ke rumah kakak kamu sendiri. Evi, lo ngapain sih kesini? Mas, aku tuh gak bisa dibohongin. Dan kamu, perempuan, kamu siapa? Ha? Asal kamu tahu ya, dia ini suami saya. Saya ini pacarnya Mas Tony, Mbak. Pacar kamu bilang, mau aja ya kamu pacaran dengan suami orang. Mas Tony ini lebih sayang saya daripada Mbak. Jangan mimpi deh kamu ya. Sudah. Evi, mendingan lo pergi dari sini. Tony, kenapa harus aku yang kamu usir, Mas? Harusnya dia. Kalau gue bilang pergi ya pergi, atau gue yang pergi dari sini. Ayo sayang, kita pergi. Mas Tony. Ya Allah, ini udah makin jauh nih Pak Ustadz nih. Keluarganya dari suaminya justru malah melindungi perilaku suaminya yang kurang baik nih Pak Ustadz. Jadi ada beberapa pelanggaran kalau kita dari tuntunan agama tadi. Yang pertama tadi sudah berkurang tanggung jawabnya pada keluarga. Pendidikan pada istri dan kepada anak-anak, pembinaan anaknya tidak ada.
Yang ketiga memberi nafkah, tanggung jawab sebagai seorang suami berkurang. Yang sekarang ini adalah malah justru melakukan yang sebelumnya tadi kan melakukan maksiat apa? Maksiat itu adalah dia melanggar aturan Allah, tidak sholat, tidak ngaji dan seterusnya. Ini ditambah lagi kemaksiatan yang lebih dahsyat lagi, berselingkuh. Itu yang pertama adalah bermungkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah melakukan khiyana zaujiyah, melakukan pengkhianatan hubungan suami istri dia sama Mbak Evi. Jadi ini adalah masuk dalam kategori perbuatan dosa karena itu adalah masuk dalam perzinahan. Syaratnya satu Mbak Evi ya. Mbak Evi punya bukti dan Mbak Evi bisa membuktikan. Tapi kalau berdasarkan dugaan, asumsi, maka tidak dibolehkan. Ketika kita mengasumsikan, kenapa suami nggak pulang? Jangan-jangan, wah ini pasti. Nah itu berarti kita menanamkan dosa dalam kehidupan kita, maka tidak boleh. Tapi kalau kita menyaksikan sendiri, atau sokip teman kepercayaan kita menyaksikan dan ada tidak hanya satu orang, paling tidak 2-4 saksi itu bisa dihadirkan, maka berarti betul dia telah melakukan kemungkaran yang disebut dengan khiyana zaujiyah, pengkhianatan hubungan ikatan suci suami istri dengan cara dia melakukan selingkuh, dan ini adalah dosa besar. Oke. Pak Ustadz, dari perlakuan kasar suaminya dan lain sebagainya itu ada kaitannya nggak Pak Ustadz? Apa yang Bu Evi lakukan ini dengan menikah diam-diam tanpa ada pengetahuan orang tuanya, pengaruhnya nggak Pak Ustadz? Atau memang ini cuma cobaan aja untuk Bu Evi? Jadi begini, yang pertama ada satu hal tadi yang Mbak Evi tidak teliti. Jadi orang mau menikah itu kan mesti harus dilihat, kalau dalam tradisi Jawa kan bobot, bebet, bibitnya itu kan, bibitnya ini siapa? Itu artinya adalah ada nggak garis besar orang baik atau apa gitu kan? Ini bagaimana ini lingkungannya kan begitu kan? Tanpa tadi karena Mbak Evi sudah berkeyakinan, wah dia pasti baik, akhirnya kemudian di sini. Inilah pentingnya. Pada zaman Umar bin Khattab ada salah seorang yang mengadu kepada Khalifah Amirul Mukminin, dia yang menikah kemudian Khalifah merintahkan ungdura, lihat dia. Apa mana lihat? Lihat dia itu tidak semata-mata lihat lahiriahnya, tapi lihat dia dan lihat keluarganya. Jadi kalau kita kira dengan keadaan keluarga seperti ini, apa yang harus dilakukan kan begitu kan? Nah, tapi ini kan sudah terjadi, maka kemudian ini. Tapi kemudian tentang pernikahan diam-diam tadi, mungkin karena Mbak Evi merasa ada perbedaan agama. Para pemirsa sekalian, sekalipun berbeda agama, seharusnya memang sekurang-kurangnya adalah memberitahu. Pemberitahuan kepada orang tua bahwa dia mau menikah. Kalau misalkan tidak menyetujui baru mengambil keputusan karena sudah berbeda agama dan agama membolehkan tadi itu aspek di sana. Tapi yang ketiga, satu hal yang kita sarankan Mbak Evi, kalau ini masih misalkan ingin terus melanjutkan dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya, maka bermunajatlah di malam hari, beribadah pada Allah, minta petunjuk, mudah-mudahan suaminya Allah kembalikan menuju pada jalan yang baik. Allah berikan pintu hidayah pada dia. Yang kedua, Mbak Evi juga perlu mengupgrade kemampuan pemahaman agama dengan cara apa? Kalau ada pengajar, datanglah ke Ustadz, bertanyalah. Saya sering menjumpai seperti itu Mbak Evi. Jadi setelah pengajian ada jamaah, Ustadz kami ingin konsultasi, ternyata seperti Mbak Evi mu'alaf, kita jelaskan. Iya. Oke. Nah Mbak Evi, saya dengar katanya juga Mbak Evi sempat stres beratnya, tahu suami selingkuh, ya itu selingkuhnya sekali, 2 kali atau lebih banyak lagi? Waktu itu saya setelah nikah itu kejujuran baru muncul. Ternyata suami saya udah nikah. Tapi udah nikah terus dicerain sama istrinya karena dia kerjanya cuma mabok-mabok. Pas selang seminggu kemudian dia baru jujur lagi. Kalau dia itu pernah sama cewek 8 tahun. 8 tahun Iya. tinggal bersama tanpa ikatan, mohon maaf, dengan cewek yang dengan wanita yang kurang benar ya. Setelah itu baru nikah sama saya. Itu pun kejujuran pas saya setelah nikah 1 minggu. Nah di situ Mbak Evi stres, Iya, katanya saya stres. dengar mau bunuh diri, betul? Iya. Setelah itu juga karena saya kerja bantu orang jualan, ada orang yang mau fitnah saya. Terus orang yang saya bantu itu sekarang nggak percaya lagi sama saya. Ini lumayan berat juga nih cobaan untuk Mbak Evi Iya. nih, Pak Ustadz. Kejujuran itu dia ternyata mendapatkan banyak fakta kalau suaminya ini di luar dugaan lah. Dia merasa suami mungkin orang benar, tapi ternyata sempat kumpul-kumpul selama 8 tahun nih Pak Ustadz nih. Astagfirullahaladzim. Saya sangat sedih dan prihatin Mbak Evi ya. Iya. Mbak Evi dikala sudah memilih keyakinan yang benar dan lurus ini, kemudian tiba-tiba mendapati ujian yang luar biasa.
ternyata Allah pertemukan dengan calon suami yang kemudian menjadi suaminya, ternyata latar belakangnya sangat buruk. Inilah yang kemudian, jadi dapat kita pahami Mbak Evi, kenapa kemudian setelah pernikahan tidak ada pengajaran, sebenarnya jangan kan mengajarkan dirinya sendiri aja nggak sanggup kok gitu. Karena backgroundnya sudah hitam tadi itu kan kira-kira begitulah. Harusnya kan ketika gemeri dia akan tumbuh, tapi itu kan tidak terjadi gitu loh. Jadi kan karena ini sudah terjadi menjadi dalam kehidupan rumah tangga, mungkin ya bagaimana menata ke depannya. Ditata, suaminya masih mau nggak untuk menuju pada jalan kebaikan. Kalau tidak mau ke jalan kebaikan ya dirundingkan apa ini langkah berikutnya. Karena masih punya anak. Kalau masih ada itikat baik, ada jalan yang lebih baik, ini yang saya kira lebih mulia, tuntunlah menuju pada jalan yang lebih baik. Itu adalah harapan. Sebab kalau tadi perangnya apalagi sampai kumpul-kumpul itu kan sudah pelanggarannya luar biasa. Karena itulah ketika sudah menikah pun mengulang lagi karena perangnya buruk, nggak ada pemahaman agama, kemudian perilaku kasar. Karena apalagi ada mabuk-mabukan. Jadi orang yang sudah memulai dengan pernah minum mabukan, itu adalah pintu kunci dari segala kunci kejahatan itu kan dimulai dari minuman keras tadi itu. Akibatnya apa? Mukul dengan istri dan lain-lainnya, nendang tadi saudara, udah nggak ingat lagi karena kemungkaran sudah akumulasi bersarang di dalam pikiran dia karena sudah berani melakukan tadi itu. Jadi kalau menurut advice kita, nasihat kita, dirunding dengan baik, saling membuka diri, kemudian bermunajat pada Allah, menata langkah ini supaya kehidupan ini tidak terus tenggelam di dalam kehidupan yang ini. Sebab Mbak Evi tadi mengalami depresi, tentu Allah mencela orang-orang yang kemudian berputus asa, kemudian sampai melakukan bunuh diri. Tetapi kita juga bisa memahami dalam mana apa? Orang sudah terjerembab dalam kasus berat dan nggak tahu jalan keluar, maka biasanya buntu, maka kemudian jalan pintas dilakukan. Lah inilah saya kira kenapa orang misalkan ada qaulul hukama mengajarkan berkumpullah dengan orang soleh, berkumpullah dengan orang baik supaya apa? Bisa berkomunikasi. Ketika ada satu melenceng, maka orang baik ini mengingatkan. Itulah pentingnya persahabatan, pertemanan, bergaul dengan orang-orang baik. Oke, Pak Ustadz, mungkin Bu Evi ketika dapat masalah banyak dia memutuskan untuk mundur diri tapi tidak jadi. Ya, alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz, untuk kedepannya lagi nih, Bu Evi, apa yang harus Bu Evi lakukan nih biar dia tetap bisa menghadapi masalah ini? Apalagi Bu Evi mungkin agamanya masih kurang karena nggak dibimbing sama suaminya. Nah, apa yang harus Ibu Evi lakukan nih, Pak Ustadz? Yang dilakukan yang pertama gini, Mbak Evi ya. Mungkin Bu Evi ini ada di sana ada masjid atau musola atau ada ustadz. Saya kira cobalah minta bimbingan. Pertama, untuk meningkatkan pemahaman keagamaan. Karena siapa tahu dari sana juga membangun pintu silaturahim. Kemudian orang menimbulkan simpati, empati pada Mbak Evi, kemudian ditunjukkan Mbak Evi, udah bantu misalnya ini kerja di sini, atau apalagi kita jadi distributor atau apa-apa. Itulah saya kira pintu kebaikan. Dan di Jakarta ini sekali lagi banyak masjid-masjid yang dengan senang hati melakukan pembinaan, dan itulah Bang. Yang kedua, saya kira Mbak Evi, mohon maaf, masih rutin dan rajin sholat kan? Alhamdulillah. Sholatnya dijaga 5 waktu dan jangan putus-putus rahmat pengharapan pada Allah. Angkat tangannya memohon hidayah pada Allah, memohon pertolongannya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu. Yang ketiga, Mbak Evi bisa curhat kepada Allah. Ya Allah, aku telah memutuskan mengikuti jalan agamamu. Mudahkanlah hidupku, ringankanlah ujian kehidupanku, berikanlah hidayah kepada suamiku, dan bimbinglah aku dan anak-anakku. Mudah-mudahan kelak juga akan menjadi zuriyah yang solihah anak-anak kami. Jadi Mbak Evi masih punya investasi yang bagus, yang berharga, yaitu 2 anak ini. Inilah yang diselamatkan untuk jangka panjang, karena nanti inilah yang akan membantu kehidupan Mbak Evi tidak hanya di dunia tapi nanti hingga akhirat. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya, dan mudah-mudahan Mbak Evi bisa segera amalkan. Karena saya berharap Mbak Evi tetap istiqomah sama keislamannya, dan juga bisa membawa suaminya kembali ke jalan yang benar. Saya berharap itu sih tetap harmonis. Itu yang paling penting. Terima kasih Bu Evi sudah cerita ke kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran penting bagi pemirsa di rumah. Baik pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.